Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Kalau pagi ini kami boleh bersama-sama memuji Engkau, serta mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Engkau menjadi pusat kami Amin. dalam segala masalah kami. Ya, Yesus. Engkau adalah segala-galanya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan sepanjang hidup kami. Janji-Mu iya dan amin. Amin. Engkau nyatakan kepada kami. Ya, Yesus. Dan hari ini kekuatan demi kekuatan, kesanggupan dan kemampuan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ya, hari ini kita bersama-sama dan nyanyian yang disampaikan oleh Pak Victor juga nyanyian yang menyentuh hati. Yang luar biasa ya. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan Roma pasal 8:28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika ayat ini saya renungkan, ada 3 hal yang saya bisa ambil menjadi berkat bagi saya. Yang pertama tadi, Allah turut bekerja, artinya di sini Allah tidak membiarkan. Kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang kita hadapi, yang secara manusia kita tidak sanggup? Justru situasi yang sedang kita hadapi itu memimpin kita kepada iman. Kata iman artinya menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kekuatan kita lagi, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Aku saya ingat ya dalam kehidupan saya melayani. Kalau saya bergantung kepada kekuatan saya sebagai manusia, saya sudah menyerahkan diri dalam arti kata, udahlah Tuhan, mungkin bukan panggilan saya dalam hal ini. Tapi ketika saya berdoa dan minta kekuatan Tuhan, justru persoalan itu adalah baikan sekolah. Tuhan izinkan saya alami, supaya saya punya kesaksian untuk saya bisa ceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan itu Tuhan yang senantiasa tidak membiarkan apapun yang kita sedang hadapi. Kalau saya lihat liku-liku dalam pelayanan ya, saya alami sendiri. Dulu waktu ibadah, makanya dilempari ya. Dilempari kan batu, bayangkan. Dan sedang ibadah, barbur-barbur, atap bisa bolong. Itu pengalaman pertama saya alami pengalaman itu. Tapi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Waduh, saya tidak mengerti arti ini. Tapi ketika saya ikuti terus perkembangan ini, memang Tuhan mau setiap pengikutnya punya pengalaman hidup. Sehingga kita bukan sekedar orang Kristen yang biasa-biasa. Kita percaya Yesusku luar biasa. Nah, Tuhan juga mau pengikutnya luar biasa. Jangan pernah begini katakan nyanyian. Yesusku luar biasa, aku biasa-biasa saja. Enggak begitu. Jadi kita memang Tuhan mau supaya kehidupan kita menjadi saksi, menjadi berkat. Ada yang kita ceritakan bagaimana Tuhan tetap berkarya sampai hari ini. Tuhan katakan, aku tidak membiarkan engkau. Arti di sini, kalaupun kita punya pengalaman yang tidak enak, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru Tuhan izinkan itu baikan sekolah. Kita sedang disekolahkan.
namanya sekolah kehidupan. Ini tidak ada bangku kelas saya, tidak ada sekolahnya khusus, kecuali kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekarang bukan lagi kehendakku Tuhan, tapi biarlah kehendakmu. Maka dalam hal ini Allah turut bekerja di sini bahwa Tuhan mau supaya kita punya kesaksian yang hidup. Yang kita ceritakan bukan pengalaman orang lain atau copy paste, enggak. Tapi kita sendiri punya pengalaman bagaimana Tuhan berjanji tidak pernah membiarkan kita. Saya sering katakan kepada banyak orang bahwa manusia tidak mengerti apa tujuan hidupnya. Yang dia mengerti hanya kebutuhan hidupnya. Tapi kita yang hadir pada hari ini, Tuhan pimpin kita supaya mengerti mengapa kita hidup sampai hari ini. Nah, supaya apa? Supaya kita menjadi garam dan terang. Artinya orang bisa saksikan sendiri. Bukan karena kata-kata kita manis, tapi memang yang kita ceritakan itu pengalaman hidup kita. Bagaimana Tuhan katakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya sesuatu itu ada suatu keadaan yang tanpa batas. Dalam segala sesuatu. Jadi luar biasa Tuhan bekerja. Kekuatan saya sampai hari ini, karena saya mengalami sendiri bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ini. Saya sering sampaikan kepada banyak orang bahwa kalau Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan yang bertanggung jawab, apalagi buat kebutuhan sehari-hari, Tuhan siapkan semua itu. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, tapi tetap janji Tuhan dinyatakan. Tuhan pelihara sampai ini. Kebutuhan-kebutuhan dalam melayani Tuhan siapkan semua. Jadi pengalaman yang saya alami dalam hidup bekerja dalam Tuhan membuat saya semakin optimis, semakin yakin bahwa Tuhan bekerja sampai hari ini. Tuhan bekerja dalam hidup saya, Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Kalau dulu saya pertama-tama punya keraguan. Tapi ketika berjalan waktu, terus saya lakukan apa yang saya bisa lakukan. Ada bagian saya, ada bagian Tuhan. Bagian saya kerjakan, dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Ketika saya praktekkan nilai-nilai ini, saya semakin mantap. Bukan karena saya yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja di dalam hidup saya. Yang kedua, tadi pertama supaya kita memiliki iman yang mantap. Bukan iman sekedar kata-kata, tapi memang kita mengalami sendiri. Yang kedua, Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tujuannya itu mendatangkan kebaikan. Artinya apa sih ini? Kalau kita mempunyai masalah, kalau kita mempunyai persoalan, artinya supaya kita mendapatkan kekuatan. Karena kita sebagai manusia sangat terbatas. Kekuatan Tuhan tanpa batas. Dan itu dinyatakan kepada kita. Kekuatan apakah yang Tuhan berikan? Kekuatan untuk kita tetap eksis di dalam pelayanan, liku-liku, persoalan hidup, kita bisa melewati semua itu. Ada kekuatan Tuhan. Ya, karena firman Tuhan katakan, yang kita andalkan adalah kekuatan Yesus Kristus. Ya, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku.
I can do all things through Christ who strengthen me. Wah, luar biasa saudaraku. Jadi saya juga punya pengalaman ini, bagaimana kekuatan Tuhan ini. Ya, karena tanpa kekuatan Tuhan, saya tidak bisa hidup sampai hari ini. Cenderung saya bisa hidup menurut daging. Kalau menurut daging, endingnya adalah maut. Tapi justru ketika ada persoalan-persoalan, ada liku-liku hidup, bagaimana saya menghadapi banyak orang. Kadang-kadang yang saya hadapi bukan membuat saya jadi kuat, tetapi disitulah saatnya penyerahan diri total kepada Tuhan, sehingga saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jadi kekuatan itu didapatkan ketika penyerahan total kepada Tuhan. Totally surrendered. Bukan separuh-separuh, tapi sepenuhnya. Dan kita berkata, hanya Engkaulah Tuhan andalanku. Tidak ada yang lain yang aku andalkan. Saudara, famili, keluarga, siapapun, itu bukan menjadi andalanku. Hanya Engkaulah Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku, dalam hidup ini, jangan pernah kita berkata, kenapa Tuhan izinkan ini. Tuhan punya rencana segala sesuatu yang kita hadapi. Pertama, supaya kita memiliki iman. Iman di sini bukan sekedar kata-kata, tapi iman di sini kita bisa katakan bahwa Tuhan memberikan saya pengalaman pribadi. Bagaimana saya mengiring Tuhan. Bagaimana saya disertai oleh Tuhan. Bagaimana saya diberikan Tuhan. Bahwa kesaksian-kesaksian yang hidup yang saya bisa ceritakan lewat pengalaman itu. Yang kedua, ada penyertaan Tuhan. Yaitu ada kekuatan diberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Yang ketiga di sini atau bekerja, yaitu Allah memberikan solusi atau jalan keluar. Saya masuk kepada dilema dalam akhir ini ketika istri sakit ya. Sementara satu sisi saya harus ke Batam. Tapi istri sakit, nggak mungkin saya tinggalkan istriku sakit. Jadi saya berdoa, Tuhan bagaimana kondisi ini? Ketika saya berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan, apakah saya batalkan ini tiket yang sudah dibayar oleh orang lain, bukan saya yang beli, orang lain yang beli, orang lain siapkan semua, hotel apa semua, tapi bagaimana Tuhan? Nggak mungkin saya bekerja dengan Tuhan, tinggalkan istri, artinya kondisi sakit, ini tidak jadi kesaksian. Hamba Tuhan ini bilang, jangan batalkan Pak. 2 hari lagi nanti, ya kalau memang kondisinya memang batalkan, tapi jangan sekarang. Saudara Tuhan, nah kalaupun istri saya artinya sudah dipanggil Tuhan, itulah salah satu solusi Tuhan berikan bagi saya supaya saya tinggal ya benar-benar tulus, bukan dalam kondisi dilema. Karena sempat dilema antara memilih apakah saya Batam atau memang tetap di rumah sakit menjaga istri yang perlu perawatan. Jadi ketika istri saya dipanggil Tuhan tanggal 11 November kemarin, saya melihat bahwa ini adalah solusi yang Tuhan berikan. Jadi satu sisi saya bersedih karena ditinggalkan oleh istri, tapi satu sisi saya juga bersyukur Tuhan tidak izinkan saya dalam kondisi, dalam persimpangan atau dilema. Saudara Tuhan, dan hari ini saya selalu memberikan jalan keluar. Ya, dalam setiap masalah apapun. Kalau untuk kebutuhan hidup, Tuhan sudah jamin segala kebutuhan hidup. Dan sampai hari ini, saya selalu menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Kebaikan Tuhan. Jadi Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi saudara, kebaikan bagi saya. Jadi masalah persoalan hidup itu, kalau kita berkaca atau melihat jauh ke depan, itu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita ada masalah, kita bagaimana Tuhan masalah ini kok begini? Nah, Tuhan izinkan kalau ada masalah, supaya iman kita, iman yang hidup. Bukan sekedar iman dalam kata-kata. Yang kedua, di mana Tuhan juga nyatakan kekuatan. Jadi kalau kita mengalami persoalan-persoalan, di sana terlihat kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah kita alami. Yang ketiga di situ tadi, apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak biarkan, tapi Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluarnya setiap yang kita hadapi. Dan sampai kemarin juga, ada orang datang memberikan kekuatan kepada saya, di mana dikatakan, mari Pak, kita maju lagi. Jadi pelayanan yang Tuhan bukakan bukan hanya dalam bahasa Indonesia pelayanan itu, tapi melayani kampus-kampus di mana mengumpulkan orang-orang dan melayani dalam bahasa Inggris. Namanya Pak Abraham ya. Jadi Tuhan berikan solusi jalan keluarnya, bahwa ada pekerjaan Tuhan yang sudah siapkan jauh ke depan lagi. Nah, saudaraku, saya katakan kepada Tuhan dalam doa, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah senantiasa yang aku turuti. Satu penghiburan bagi saya, kenapa Tuhan izinkan semua itu, supaya benar-benar saya mengandalkan Tuhan dalam segenap hidup saya. Jadi pelayanan semakin terbuka. Jadi pulang dari Batam nanti ada pelayanan yang lain yang lebih luas lagi. Karena selama ini saudaraku, saya membatasi diri untuk tidak kemana-mana. Tapi sekarang ada kebebasan dalam terpimpin. Artinya batasan-batasan yang Tuhan beri. Saya melayani banyak orang. Karena sekarang ini ada sebagian orang hidup dalam persimpangan, tidak tahu berbuat apa. Karena saya tahu panggilan Tuhan bagi saya untuk memberikan pencerahan, memberikan pengertian, supaya orang itu tidak dalam persimpangan. Tapi orang itu benar-benar mengerti rahasia kehendak Tuhan. Kita dapatkan kalau kita memang melekat dengan Dia. Saudaraku, 3 hal ini yang sangat penting untuk kita pahami kalau kita mengalami suatu masalah. Pertama, supaya iman kita meningkat. Yang kedua, supaya ada kekuatan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita memahami bahwa apapun persoalan kita, Tuhan memberikan solusi atau jalan keluarnya. Jadi saya bersyukur kepada hamba Tuhan juga memberikan kepada saya kekuatan. Pak, lihat Tuhan bekerja. Tiket jangan batalkan dulu. Nah, sekarang saya bisa lega. Kenapa? Saya bisa fokus tanggal 28 bulan ini. Saya berangkat ke Batam dan 30 akan pulang ke Jakarta. Dan saya tidak lagi kondisi dilema. Tapi fokus terus ya. Bahkan bulan 4 nanti tahun 2023 akan berangkat ke Singapura. Ada juga pelayan yang menanti. Dan disinilah saya bersyukur Tuhan. Engkau sangat baik. Apapun yang saya hadapi, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tapi Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam hidup saya. Saudaraku, inilah firman Tuhan hari ini. Saya tidak panjangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus bekerja menjelaskan secara terperinci sehingga kami semua yang mendengarkannya hari ini benar-benar bersyukur apapun yang kami hadapi, persoalan apapun, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Bagi kami yang mengasihi Engkau, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, terima kasih.
Kami sungguh percaya dan semakin yakin bahwa penyertaan Tuhan luar biasa buat kami masing-masing. Kami tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, tapi Tuhan senantiasa menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kami. Yang terpenting, kami menyerahkan diri total kepada Tuhan dalam rencananya. Karena kami tahu dalam hidup ini adalah sementara saja. Tapi dalam waktu-waktu yang sementara ini kami hidup, biarlah seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dan memuliakan Tuhan dari perkataan tindakan kami menjadi kesaksian yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, silakan kembali kepada Ibu Tiar. Ya, baik. Terima kasih Pak Surbakti untuk firman Tuhan yang luar biasa yang sudah menguatkan kita pada pagi hari ini ya. Bahwa Allah tetap turut bekerja sampai hari ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita melalui peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, yang kita alami. Yang pertama, iman kita semakin ditambah-tambahkan. Kemudian yang kedua tadi, kita diberikan kekuatan ilahi yang daripada Tuhan untuk melewati semuanya. Dan yang ketiga, Allah juga memberikan jalan keluar untuk setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Haleluya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini ya kita breakout room Pak. Ya, nggak usah lah, karena Oke. 8 orang ya, 8 orang nggak usah. 8 orang ya. Boleh kita bersharing Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, kita sharing di sini saja. Kami persilakan waktunya 55 menit satu orang untuk menyaksikan kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kita. Silakan Bapak Ibu langsung dibuka mic-nya yang mau bersaksi. Halo Bapak Ibu. Sebenarnya saya lihat Pak Victor segudang kesaksian ya, karena saya kesaksian. Ya, kesaksian segudang yang kita perlu dengar, tapi jangan semuanya Pak diceritakan. Ya, ya silakan Pak Victor buka mic-nya, kesaksian singkat saja Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sebenarnya ketika tadi saksian saya berpikir yang mana ya gitu, tapi oke lah. Saya mau cerita kemarin ibu siapa yang bicara tentang si tinjak ya, yang pernikahan ya. Iya. Jadi cerita saya juga tentang itu ya. Saya waktu mau nikah kemarin, udah lama ya. Hal yang sama terjadi, artinya kondisinya adalah bapak saya nggak ada lagi, saya paling besar, mama saya lumpuh, ya kan. Jadi nggak ada sebenarnya yang kerja. Saya juga baru selesai sekolah, gitu ya. Nah, suatu ketika saya ada satu kerjaan di mana bantuin teman. Kerjaan itu kalau hitung-hitung saya dapat 24 juta lah, tapi masih dalam janji. Nah, saya iakan bahwa akan menikah dengan pemikiran bahwa akan dapat uang pada hari H-nya, begitu kan. Jadi ketika kami kumpul keluarga, ditanya sama keluarga, saya bilang saya akan dapat uang 24 juta. Karena itulah maka saudara-saudara semua satu hati, ayo kayak kita kerjakan lah. Jadi, nah ternyata pas hari H saya minta ke teman saya itu cuma dikasih 4 juta. Waduh, saya bingung. Saya bilang sama teman saudara-saudara aku, bagaimana ini cuma 4 juta dikasih? Waduh, gimana dong? Ya udahlah, berharap nanti pulang dari pesta lah, semoga ada dikembalikan. Akhirnya saudara-saudara inilah urunan. Jadi masak sendiri, ya kan? Nah, semualah semua sendiri, menghemat. Jadi yang luar biasa pekerjaan Tuhan ya. Saya kan sintua ya. Sintua udah belum masih remaja, masih pemuda, saya sudah sintua. Jadi, luar biasa. Saya minta izin kepada teman sintua saya 1 week waktu itu di Bandung saya.
Saya Iya. bilang, kebetulan dia kolonel ya. Amang Nababan, saya bilang saya mau menikah nih, saya bilang. Eh, Mohon ya doakanlah supaya semuanya. Kamu udah ada gedung, kata dia. Belum ada. Udah gedung dari saya, katanya. puji Tuhan. Gedung dari saya, kata dia. Wah, luar biasa. Kebetulan dia kan tentara. Ya, gedung tentara itu bisa dia pakai secara Betul. gratis gitu. Akhirnya gedung dari dia, kan gitu. Iya. Kemudian saya jalan lagi. Kemudian mobil nggak ada. Saya minta teman, saya kan guru sekolah minggu dulu. Teman guru sekolah minggu ada mobilnya. Pinjamlah mobilmu, mobil Timor dulu waktu itu. Iya. Dikasih. Nah, kemudian saya mau menghias ceritanya, menghias mobil. Saya bilang ke teman saya juga, yang satu lagi, tolong dulu ini ada uang 100.000, hiaslah mobilnya ini. Terus dia bilang teman saya, mana cukup 100.000, kata dia gitu. Ya nggak apa-apalah, sedangkan cincin kawin aja nggak ada, saya bilang gitu kan. Nggak ada cincin kawin, gimana sih kau, katanya. Iya, saya nggak punya, nggak ada uang, saya bilang. Kau ini aneh-aneh aja. Ya udahlah, katanya. Rupanya Tuhan gerakkan dia. Ya Iya. udahlah, gini aja, nanti kau jam 2 datang ke sini, katanya. Jadi Haleluya. ternyata jam 2 saya dipanggil lah. Sini kau datang sini, kenapa? Ini udah ada uang, mau beli cincin kawinnya dengan istrimu, calon istrimu, katanya. Puji Tuhan. Saya dikasih duit untuk beli dua cincin, ya kan, luar biasa waktu itu. Amin. Dapat. Kemudian jas, ceritanya jas. Saya kan nggak ngerti jas itu apa. Jadi saya anggarkan 500.000 untuk jas. Saya Iya. pergilah ke Braga, Jam Braga itu ada, saya tulis jualan terima jas, pembuatan jas. Saya pikir tuh jas murah ya. Sampai Iya. ke sana ada toko Cina itu terkenal di Bandung, Jam Braga. Saya tanya, Pak, saya mau buat jas, uang saya 500. Diketawain saya. Ya, adek gimana sih? Jasa saya itu 250, kata dia. Bagaimana 500 bahannya bagaimana, kata dia. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol tentang ini. Akhirnya tertarik juga, rupanya dia aktivitas gereja gitu ya. Jadi berdekatlah kami ngobrol-ngobrol tentang pelayanan gitu ya. Tentang kasih Tuhan. Tapi sambil berjalan itu Tuhan gerakkan dia. Terus dia bilang gini, setelah saya mau pulang, sebentar dulu, kata dia. Saya waktu ngobrol sama kau, kata dia, saya ada kepikiran, ada yang menjahit ke saya 6 bulan yang lalu, belum diambil-ambil, kata dia. Iya. Saya berpikir mungkin cocok untuk kau, kata dia. Udah, kemarilah 500.000 itu, ambillah jasmu, itu lengkap dengan bawahnya, dengan sepatunya. Astaga. Sepatu. Amin. Begitu dicek semuanya pas seperti itu. Udah bawalah ini semua sama kau, kata dia. Luar biasa. Haleluya. Nah, akhirnya sampailah pernikahan. Pernikahan itu semua ya saya minta teman-teman saya semua gereja, saya undang semua. Akhirnya terkumpullah semua uang itu lebih. Akhirnya saya kembalikan semua ke saudara-saudara saya itu semua. Bahkan lebih lagi ada uang yang cukup untuk beberapa bulan ke depan saya ini. Jadi itulah kesaksian saya bahwa Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan tidak permalukan bagi anaknya yang mengandalkan dia. Demikian, terima kasih.